Ketika pintu Hercules dibuka di atas ketinggian 900 meter sampai 1250 meter, maka parasut T-10 hijau zaitun mekar seperti jamur di udara di atas Dili. Pasukan lintas udara yang terdiri dari Parako dan Kostrad bertebaran di langit kota Dili. Mereka tergantung di parasut selama lebih dari 1 menit, yang memberi mereka cukup waktu untuk menentukan di mana harus mendarat. Tetapi waktu 1 menit lagi cukup lama untuk menjadi sasaran tembakan dari darat yang dilakukan pasukan Fretilin. Penerjunan langsung ke jantung kota Dili menyebabkan pasukan mendarat di atas gedung kantor gubernur, gedung konsulat Taiwan, dan beberapa gedung lainnya, di atas pagar pelabuhan, di atas pohon, dan di atas kabel listrik. Banyak pasukan lintas udara yang langsung melepaskan tembakan ketika mereka masih terapung-apung di udara, maupun sebelum mereka melepaskan harness setelah mendarat. Di medan terbuka, jarak pendaratan antara 60–70 meter memungkinkan anggota pasukan lintas udara dapat saling melindungi. Tetapi dalam penerjunan di atas kota, hal itu tidak mudah dilakukan karena jarak pandang terhalang oleh gedung atau bangunan lainnya. Sementara di atas pesawat Hercules, Veldapugio Loadmaster Hercules T-1312 tertembak 2 peluru kaliber 7,62 mm di dada. Ia gugur di dalam pesawat, padahal keberangkatannya ke Dili hanya menggantikan rekannya yang sedang berhalangan. Jenazah Veldapugio yang menghalang di pintu pesawat segera disingkirkan oleh jam master agar tidak mengganggu interval penerjunan. Peluru lainnya mengenai tangki bahan bakar aftur, tetapi tembakan itu tidak menimbulkan kebakaran. Hercules T-1312 mengalami rusak sedang. Hercules T-1308 sebagai pesawat flight leader tertembak di kokpit yang mengakibatkan kerusakan pada giro kompas dan menimbulkan kebocoran hidrolik fluid. 5 pesawat Hercules lainnya, yaitu T-1302, T-1305, T-1309, T-1310, dan T-1311 terkena tembakan, tetapi hanya mengalami rusak ringan dan bermanuver untuk ke Penfui Kupang. Dalam Hercules T-1308 masih tersisa 78 pasukan Parako, dan tiba-tiba flight leader menghentikan bunyi bel berdering panjang, tanda penerjunan sudah berakhir. Langkah mengakhiri penerjunan di tengah pelabuhan udara Dili mengakibatkan 78 orang anggota Parako Kopasanda belum sempat terjun, termasuk Mayor Theo Savei, perwira operasi Grup 1, dan Letu Infantri Luhut Panjaitan, Komandan Tim C yang bertugas merebut lapangan terbang Dili. Berikut satu-satunya radio markas Grup 1 yang digunakan untuk menghubungi Mako Kogasgab di KRI Ratulangi. Ikut terbawa ke Kupang oleh anggota Grup 1 yang batal terjun. Hal itu menyebabkan Letkol Sugito tidak dapat menyampaikan laporan ke Mako Kogasgab, dan ini nanti membuat masalah besar pada saat hendak mengevakuasi korban yang terluka. Tim A yang bertugas merebut pusat pemerintahan mendarat di sekitar kantor gubernur di Jalan Jose Maria Marquez yang terdapat pertahanan cukup kuat dari Fretilin. Fretilin membentuk rintangan jalan dan perkubuan senapan mesin yang dilindungi dengan karung-karung pasir di beberapa sudut persimpangan jalan di sekitar patung Santa Maria dan lapangan di depan kantor gubernur. Banyak anggota tim A Parako Kopasanda yang terjun dari pesawat Hercules Wingman kanan yang mendarat di lapangan patung Santa Maria. Selain itu, banyak pula yang mendarat di lapangan depan kantor gubernur. Pasukan Linut yang mendarat di Dili langsung terlibat pertempuran sengit melawan Fretilin yang telah menunggu kedatangan mereka. Sementara itu, pasukan yang masih terayun-ayun di udara menjadi sasaran tembakan dari darat. Salah seorang yang tertembak di udara ialah Letu Atang Sanjaya, Komandan Tim B dengan tugas merebut pelabuhan laut di Dili. Peluru mengenai senapan serbu AK-47 yang dibawanya,
sehingga pecahan peluru melukai kedua belah tangannya cukup parah. Kapten Infanteri H. Simanjuntak, perwira Seksi 1 Intelijen Yonif 501, menjadi sasaran tembakan akibat parasut yang dikenakannya menyangkut pohon. Ia gugur dalam keadaan masih mengenakan harnes parasut T-10 yang tersangkut pada dahan pohon rindang. Mayor Ismail dan Yonif 501 mendarat terpisah dari anak buahnya di Komplek Wartel General Taibesi. Sedangkan Mayor Infanteri Budi Sujanawa dan Yonif 501 menderita luka-luka bakar dari kedua mata kaki sampai ke pangkal paha akibat terkena mortir asap yang ditembakkan Fretilin. Bahkan Mayor Ismail terpaksa mengendap sampai keesokan harinya, karena ternyata ia berada di tengah-tengah pertahanan Fretilin di kuartel General Taibesi dan baru bisa bergabung dengan pasukannya pada H+1. Hal ini bisa dimaklumi. Di komplek militer itu terdapat markas besar Fretilin, bekas kompi Zeni, bekas kompi kesehatan, bekas kompi logistik, dan penjara militer. Ketika sebagian dari tim A mengarahkan parasutnya ke lapangan terbuka di depan kantor gubernur, maka Fretilin di gedung Museum Dili melepaskan tembakan gencar ke arah pasukan yang masih terapung-apung di udara. Tetapi setelah terjadi pertempuran sengit dengan tim A, akhirnya markas komando depan Fretilin di gedung museum berhasil direbut. 3 kompi Yonif 501, yaitu kompi A, kompi B, dan kompi C, seluruhnya berhasil terjun, tetapi mereka mendarat terpencar-pencar, sehingga memakan waktu untuk melakukan konsolidasi. Bahkan konsolidasi sepenuhnya baru terjadi H+2. Fretilin meninggalkan beberapa korban tewas. Sebagian besar pasukan yang terjun dari pesawat wingman kiri mendapat tembakan dari Markado, kuartel Jenderal di Taibesi, sampai ke bekas markas kompi para komando Portugal yang ditempati oleh kompi pemburu 15 Tropas. Tembakan berlangsung sejak mereka masih melayang di udara dengan parasut sampai mereka mendarat. Pasukan yang sedang melayang-layang di udara juga terlihat jelas oleh Fretilin yang bertahan di bekas markas detasemen polisi militer sampai ke bekas markas kompi peralatan Tropas di Balide. Bahkan banyak pasukan Linut yang langsung mendarat di bekas markas Tropas. Pertempuran dahsyat untuk menentukan hidup dan mati maupun korban gugur terbanyak yang diderita oleh Yonif 501, Brigif 18 Linut Kostrat, maupun Grup 1 para Kokopasanda terjadi di daerah ini. Namun demikian, formasi tempur pasukan Linut yang diorganisasikan dengan baik berhasil mendesak pasukan Fretilin yang sudah kekurangan peluru mundur ke selatan dan mengkonsolidasikan kekuatannya di selatan kota Dili yang nanti butuh berhari-hari bisa dibebaskan pasukan Indonesia.